mantan suami miskin. Untung aja ya aku udah ceraikan kamu. Kalau nggak mau jadi apa aku hidup sama kamu yang cuma seorang tukang sakit-sakitan gini. Assalamualaikum penonton setia dan penonton baru. Bayangkan, seorang bidan cantik berdiri di depan puskesmas bersama suami barunya, yang seorang polisi gagah. Mereka tertawa terbahak-bahak, sementara di hadapan mereka seorang lelaki lusuh, yang dulu pernah menjadi suami sahnya, hanya bisa tertunduk diam, menahan rasa sakit. Bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di hatinya yang hancur. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, like dan share dulu cerita ini. Tuliskan juga di kolom komentar, dari daerah mana kalian menonton. Semoga yang mau komentar dan kenalan di kolom komen, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu di sebuah gang sederhana di pinggiran kota-kota gede, burung-burung kecil berkicau riang. Mentari baru saja naik. Sinarnya lembut menyapu atap-atap rumah yang masih basah karena embun malam. Di teras rumah mungil berdinding bata merah itu, terlihat seorang pria muda bernama Arya Saputra sedang menyapu halaman dengan penuh semangat. Meski hanya seorang tukang sapu jalanan, Arya dikenal ramah, rajin, dan tidak pernah mengeluh tentang hidupnya. Dari balik pintu, seorang perempuan cantik berseragam putih keluar sambil membawa bekal sarapan. Dialah Intan Permatasari, seorang bidan muda yang baru saja diangkat di puskesmas Kota Gede. Senyum manisnya menyapa Arya yang sudah lebih dulu terjaga sejak subuh. "Mas, sarapan dulu, nasi gorengnya masih hangat," ucapnya lembut. Arya menoleh, senyumnya sederhana namun tulus. "Terima kasih, Dek. Masih rejeki bisa sarapan bareng kamu tiap pagi," jawabnya sambil meletakkan sapu di pojok teras. Mereka menikah belum lama, baru 3 bulan. Banyak orang kaget ketika Intan memilih Arya, seorang pemuda sederhana tanpa gelar tinggi, hanya bermodalkan niat baik dan ketulusan hati. Namun Intan selalu meyakinkan dirinya bahwa kebahagiaan bukan soal harta, melainkan bagaimana hati merasa tentram. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Intan menyiapkan bekal sederhana, lalu Arya yang mengantar sampai gerbang dengan sepeda motor tuanya. Hari itu, setelah sarapan bersama, Intan merapikan rambutnya dan memasang name tag di bajunya. Arya memperhatikan penuh rasa kagum. "Kamu cantik banget kalau pakai seragam itu," ucapnya lirih. Intan tersipu, pipinya merona. "Mas, jangan menggoda. Aku bisa telat nanti kalau malu terus." Mereka tertawa kecil, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Namun, di balik tawa itu, terselip tatapan heran dari beberapa tetangga yang lewat. Bisikan kecil mulai terdengar. "Sayang ya, bidan cantik kok milihnya tukang sapu." Ada juga yang berucap lirih, "Harusnya dia bisa dapat yang lebih mapan." Arya mendengarnya, tapi ia hanya tersenyum pahit, berpura-pura tidak peduli. Baginya, yang penting Intan bahagia di sisinya. Ia tidak ingin membebani istrinya dengan rasa minder atau kecewa. Sepanjang perjalanan menuju puskesmas, Arya duduk di jok motor tua, membiarkan angin menerpa wajahnya. Intan di belakangnya menggenggam erat pinggang suaminya, seakan memberi kekuatan. Di lampu merah, beberapa pengendara menoleh ke arah mereka. Ada yang tersenyum, ada yang mencibir. Intan masih bisa menahannya. "Mas, jangan dengarkan omongan orang. Aku pilih kamu karena hatiku yakin. Itu sudah cukup." Arya mengangguk pelan. Matanya sedikit berkaca-kaca mendengar kalimat sederhana itu. Sesampainya di puskesmas, Arya berhenti di depan gerbang. "Hati-hati kerja deh, jangan capek-capek," ucapnya sambil menoleh. Intan mengangguk. "Doakan aku ya mas, semoga hari ini lancar." Sebelum turun, Intan sempat mengecup tangan suaminya. Adegan sederhana yang membuat Arya merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia. Sepeninggal Intan, Arya melanjutkan pekerjaannya. Ia menyapu sepanjang jalan protokol kota,
membersihkan daun-daun kering, memungut sampah plastik yang berserakan. Peluh menetes di wajahnya, tapi ia tetap ikhlas. Dalam hatinya, Arya berjanji akan terus bekerja keras agar bisa menabung, meski sedikit demi sedikit untuk masa depan mereka. Ia ingin suatu saat bisa membelikan rumah yang lebih layak, atau setidaknya motor yang lebih baik agar Intan tidak perlu menahan malu. Siang harinya, Arya pulang dengan tubuh lelah. Intan sudah menunggu di rumah, duduk di ruang tamu dengan segelas teh hangat di meja. "Mas, minum dulu, kamu pasti capek banget," ucapnya. Arya duduk, menyeka keringat, lalu tersenyum. "Lelahku hilang kalau lihat kamu." Intan tertawa kecil, menyembunyikan rasa haru di balik senyumnya. Malam itu mereka makan bersama dengan menu sederhana. Sayur bening bayam dan tempe goreng. Arya makan lahap, sementara Intan diam-diam memperhatikan wajah suaminya yang semakin pucat. "Mas, kamu akhir-akhir ini sering batuk. Jangan-jangan sakit?" tanyanya cemas. Arya menggeleng cepat. "Cuman masuk angin biasa, Dek. Nanti juga sembuh." Tapi dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Batuk itu semakin sering, disertai sesak yang membuat dadanya perih. Meski begitu, Arya berusaha menutupi. Ia tidak ingin Intan khawatir. Malam itu sebelum tidur, Arya memandang istrinya yang tertidur pulas di sampingnya. Ia mengelus rambut Intan pelan, berbisik lirih. "Terima kasih sudah mau mendampingi lelaki sepertiku." Lalu ia menutup mata, berdoa agar Allah selalu menjaga rumah tangga kecil mereka. Hari-hari awal pernikahan itu terasa manis, meski dihiasi bisikan miring dari luar. Arya mencoba menguatkan diri, dan Intan berusaha meyakinkan hati. Mereka masih percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Namun takdir sudah menyiapkan jalan lain, jalan yang kelak akan menguji seberapa kuat janji suci mereka bertahan. Pagi berganti siang, siang berlari menuju sore. Rutinitas berjalan seperti biasanya, tetapi napas Arya terdengar makin pendek. Batuk yang dulu hanya sesekali, kini datang beruntun. Dada seperti ditarik benang kasar. Kadang ada rasa panas menjalar sampai ke tenggorokan. Arya tetap memaksa menyapu sepanjang jalan yang dipenuhi sisa daun hujan. Ia menyeka keringat dengan punggung tangan, lalu menunduk setiap kali orang lewat menatap iba. Di rumah, Intan mulai sering menatap jam dinding. Ia gelisah melihat suaminya pulang dengan wajah pucat. Malam itu, ketika Arya duduk di kursi bambu, batuknya meledak seperti gemuruh. Setetes darah menodai sapu tangan. Intan kaget meraih sapu tangan itu, lalu menatap Arya dengan mata berair. Arya mengangguk kecil, berusaha menenangkan, meski tubuhnya bergetar. Mereka saling diam. Angin dari sela jendela membawa dingin yang menempel di kulit. Keesokan paginya, Intan memaksa Arya ke puskesmas Kota Gede. Di ruang tunggu, beberapa warga berbisik pelan. Ada yang mengenal Intan sebagai bidan. Ada pula yang pernah melihat Arya menyapu di jalan pasar. Bisik itu seperti jarum kecil yang menusuk telinga. Intan menggenggam tangan Arya, mencoba menguatkan. Saat pemeriksaan röntgen dan tes lainnya dilakukan, Intan berdiri di koridor. Bau obat, lantai yang mengkilap, suara petugas memanggil nama pasien. Waktu terasa terlalu lambat. Hasilnya keluar menjelang siang. Dokter jaga memandang keduanya dengan hati-hati. Arya terdiagnosis TBC aktif dan harus menjalani pengobatan rutin. Intan menelan ludah. Ia paham betul prosedur, jadwal obat, dan pantangan. Namun ketika ia keluar dari ruangan, dunia seperti memudar. Ada rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Takut pada biaya yang muncul, takut pada tatapan orang, takut pada masa depan yang tiba-tiba berdiri begitu jauh. Hari-hari setelah itu menjadi rangkaian pengorbanan. Arya berusaha tetap bekerja agar dapur mereka tetap mengepul. Kadang ia menyembunyikan obat di saku, menelannya di sela tugas. Tubuhnya makin kurus, sementara Intan mengatur uang gaji seketat mungkin. Ia mengurangi jajan, menahan keinginan membeli sesuatu.
bahkan menolak undangan arisan teman kerja. Namun gosip tidak pernah letih. Di depan warung, para tetangga berbicara seolah mereka menonton sandiwara. Bidan cantik yang menikah dengan tukang sapu. Suaminya sakit, hidupnya pasti susah. Kalimat-kalimat itu mengikuti Intan kemanapun ia melangkah. Suatu siang, saat Intan pulang kerja, ibu kos berdiri di depan pintu dengan tangan terlipat. Katanya uang sewa terlambat 2 minggu. Intan meminta waktu, berjanji malam ini akan bayar setengah dulu. Ibu kos mengangguk tanpa senyum. Intan menutup pintu, bersandar sebentar, lalu mengusap mata. Ia menatap kota kecil yang tiba-tiba terasa sempit. Di meja, Arya menulis di selembar kertas kecil. Ia mencatat pengeluaran harian, menghitung pembelian beras dan gas. Saat Intan duduk, Arya tersenyum. Senyum itu membuat Intan makin pedih. Di puskesmas, Intan berusaha bekerja seprofesional mungkin. Ia menolong ibu hamil, menenangkan bayi yang menangis, memberi penyuluhan pada remaja putri. Namun di sela kesibukan, ada rekan kerja yang suka berbasa-basi sinis. Ada yang berkomentar tentang suaminya sambil tertawa kecil. Intan belajar mengabaikan. Hingga pada suatu pagi, puskesmas kedatangan rombongan polisi yang melakukan pemeriksaan rutin soal keamanan arsip dan alur administrasi. Di antara mereka, ada satu yang paling menonjol. Tegap, rapi, dan murah senyum. Namanya Prabu Siswanto. Prabu menyapa semua petugas, termasuk Intan. Sapanya sopan, suaranya tenang. Ia memuji kerapian ruangan bidan yang Intan tangani. Intan menjawab singkat, menunduk. Namun setelah itu, beberapa kali Prabu kembali ke puskesmas dengan alasan koordinasi. Ia membawa berkas, menanyakan hal-hal kecil, lalu bercanda ringan dengan para pegawai. Kehadirannya menarik perhatian. Rekan Intan mulai menggoda. Ada yang bilang Prabu cocok dengan Intan. Ada yang mengajak bercanda, menyinggung pekerjaan Arya. Candaan yang menyebalkan tapi sulit dibantah. Sore hari ketika pulang, Intan menyusuri jalan gang. Di depan warung, 2 ibu tengah bercakap. Mereka melihat Intan lalu tiba-tiba melirihkan suara. Intan berjalan lebih cepat, namun langkahnya terasa berat. Di rumah, Arya sedang merebus air. Ia menyambut dengan senyum, menawari teh hangat. Intan menatap tangan Arya yang gemetar sedikit saat menuang teh. Ingatannya berkelana pada wajah Prabu yang tampak begitu kuat. Perbandingan itu muncul tanpa diundang, lalu mengendap menjadi rasa getir. Minggu berganti bulan. Obat TBC dikonsumsi dengan disiplin. Ada hari di mana batuk mereda. Ada pula hari di mana kepala terasa berputar. Arya semakin banyak diam. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan istrinya. Terkadang ia menulis pesan kecil, lalu menyelipkannya di saku seragam Intan. Pesan sederhana yang berbunyi, "Terima kasih sudah bertahan." Intan membaca diam-diam di ruang ganti. Matanya panas. Ia ingin membalas dengan pelukan, tetapi pikiran lain menghalangi. Pikiran tentang masa depan yang samar. Pada suatu malam, listrik padam. Mereka makan dengan cahaya lilin. Angin bertiup membawa suara serangga. Intan memandang wajah Arya yang diterangi nyala kecil. Di sana ada garis tegas ketabahan. Ada pula kelelahan yang berdiam tanpa suara. Intan tiba-tiba ingin menangis, tetapi ia tahan. Ia takut air mata justru membuka pintu bagi amarah yang selama ini ia tekan. Ia menggenggam tangan Arya, mengajaknya berdoa pelan. Suara mereka bersahut-sahutan dengan desah malam. Keesokan harinya, puskesmas lebih ramai dari biasa. Ada kegiatan penyuluhan, ada kunjungan aparat. Prabu muncul lagi, menyalami para staf. Ia menyapa Intan, menanyakan kabar. Intan menjawab singkat namun sopan. Rekan-rekannya melirik dan saling senggol. Di ruang bidan, seorang teman berbisik bahwa Prabu menduda. Intan hanya diam. Namun bisik itu mencari jalan menuju benak yang lelah. Malamnya, saat Arya tertidur, Intan memandangi langit-langit kamar. Ia mengingat hari-hari awal yang begitu manis. Ia juga mengingat ucapan ibu kos,
suara tetangga, candaan teman kerja, dan bayangan Prabu. Semua bercampur menjadi gelombang yang menghantam sabar. Tekanan ekonomi makin terasa. Tabungan menipis. Sepeda motor tua butuh servis. Arya ingin menjual beberapa barang, tetapi Intan melarang. Mereka memilih memperpanjang masa tegang. Satu kali, ketika Arya pulang lebih larut karena membersihkan drainase tersumbat, seorang pemuda berkomentar keras di pinggir jalan. Katanya, suami bidan kok kerja begitu? Arya menunduk. Ia tidak membalas. Langkahnya berat, namun ia terus melangkah. Di rumah, Intan sedang menunggu dengan panci sup yang hampir kering. Malam itu mereka makan tanpa banyak bicara. Masing-masing menyimpan kalimat yang tidak berani diucapkan. Di tengah kelelahan itu, datang kabar dari puskesmas bahwa pasien TBC harus kontrol lebih sering. Intan mengatur waktu agar bisa menemani, tetapi jadwal kerja sering berbenturan. Pernah sekali Arya datang sendiri, duduk di bangku luar sambil menahan batuk. Dari kejauhan, ia melihat Intan berjalan bersama Prabu menuju kantor kepala puskesmas. Arya tersenyum kecil. Ia percaya istrinya hanya sedang bekerja. Namun di dalam hati ada tanah yang retak, memisahkan harapan dengan kenyataan. Suatu akhir pekan, Intan pulang dari rapat internal. Wajahnya tegang. Ia bilang puskesmas akan menambah jam pelayanan, artinya jam kerja lebih panjang. Arya mengangguk, mengerti. Ia berusaha menenangkan. Katanya semua akan baik-baik saja. Intan menghela napas panjang. Ia menatap tumpukan piring di bak cuci, menatap lantai yang belum sempat dipel. Ia merasa sendirian di tengah keramaian dunia. Bukan karena Arya tidak sayang, bukan karena rumah kecil itu tidak hangat, tapi karena tekanan yang menumpuk tanpa ruang bernafas. Malam turun dengan sunyi. Hujan rintik mengetuk genting. Intan duduk di tepi ranjang, menatap jendela. Di luar sana, suara motor berlalu. Di dalam sini, Arya batuk lagi, menahan sebisa mungkin, agar tidak membuat istri terbangun. Intan menoleh, menyentuh bahu Arya, lalu merapatkan selimut. Ia mengucap doa, kalimat yang ia hafal sejak kecil. Dalam doa itu, ia meminta dikuatkan. Namun setelah doa selesai, benaknya kembali dipenuhi bayangan yang sama. Bayangan masa depan yang datar, panjang, dan tanpa warna. Pagi berikutnya, Intan berangkat lebih cepat. Arya mengantar sampai gerbang. Mereka saling melambaikan tangan. Saat motor Intan menghilang di tikungan, Arya berdiri lebih lama dari biasanya. Ia merasakan sesuatu yang mengabarkan badai semakin dekat. Ia mengambil sapu, melangkah ke jalan. Matahari belum terlalu tinggi, tetapi panasnya terasa menusuk. Arya menghela napas pendek, lalu mulai menyapu lagi, seolah menyapu resah yang menempel di dadanya. Di puskesmas, Intan menerima jadwal piket baru. Jam masuk lebih pagi, jam pulang lebih larut. Prabu datang membawa data koordinasi, lalu menawarkan bantuan untuk pulang jika Intan selesai malam. Intan berkata tidak perlu, tetap sopan. Namun tawaran itu menjadi bahan gosip sepanjang koridor. Di ruang istirahat, dua rekan senior menasehati dengan nada halus yang terasa tajam. Mereka menyinggung pilihan hidup, menyinggung martabat. Intan mendengarkan sambil menunduk. Ketika keluar, ia menatap cermin di lorong dan melihat dirinya sendiri yang tampak kelelahan. Sore hari, Intan turun dari angkot di ujung gang. Hujan baru saja berhenti, menyisakan genangan. Di depan gerbang puskesmas, kebetulan Prabu sedang bercakap dengan satpam. Ia melihat Intan, mengangkat tangan ramah. Intan membalas singkat. Dari jauh, dua tetangga menatap dengan mata penuh tanya. Intan mempercepat langkah. Di rumah, Arya menyiapkan air hangat untuk merendam kaki. Ia menyambut Intan dengan senyum paling hangat yang masih ia punya. Intan duduk, merendam kaki, menahan air mata. Ia tidak mengerti kenapa dadanya terasa sesak, bukan karena lelah, melainkan karena sesuatu yang sulit diberi nama. Malam kembali datang bersama udara lembab. Di luar, kodok bernyanyi. Di dalam, lampu pijar kuning redup menyinari foto pernikahan.
yang tergantung miring di dinding. Di foto itu, Arya dan Intan berdiri berdampingan, senyum penuh harap. Kini, foto itu seakan berbicara pelan, mengingatkan tentang janji yang pernah diucap di hadapan keluarga dan sahabat. Janji yang sedang diuji oleh sakit, oleh kata-kata orang, oleh rasa letih yang menumpuk. Di ranjang, Arya berbaring miring, menatap punggung Intan yang memunggunginya. Ia ingin memeluk, tetapi ragu. Ia takut membuat Intan tambah lelah. Ia menarik napas pelan, lalu menutup mata. Dalam hati, ia berkata, besok akan lebih kuat. Ia tidak tahu bahwa besok justru akan membuka pintu pada babak baru yang lebih berat. Babak di mana keteguhan hati akan benar-benar diguncang. Pagi itu, puskesmas Kota Gede terlihat lebih sibuk dari biasanya. Pasien antre di depan ruang periksa, suara bayi menangis bersahutan, dan aroma obat bercampur dengan bau antiseptik menyelimuti udara. Intan berjalan cepat dengan seragam putihnya, mencoba mengusir kantuk setelah semalam hampir tidak tidur, karena mendengar batuk Arya yang terus meledak tanpa henti. Wajahnya tetap ia buat tersenyum di depan pasien, meski dalam hati bergemuruh. Hari itu ada kegiatan pemeriksaan administrasi oleh aparat kepolisian. Beberapa polisi datang dengan pakaian dinas rapi, bersepatu mengilap, dan wajah serius. Di antara mereka, sosok Prabu Siswanto menonjol paling jelas. Tubuhnya tegap, sorot matanya tajam tapi ramah, dan suaranya berat namun menenangkan. Ia memperkenalkan diri kepada seluruh staf, termasuk Intan. "Selamat pagi, Bu Bidan," sapanya sopan dengan senyum tipis. Intan menjawab pelan, "Pagi, Pak," lalu berlalu sambil menunduk. Namun di belakangnya, beberapa rekan kerja saling pandang dan tersenyum menggoda. Siang harinya, saat istirahat, Intan duduk di ruang makan pegawai. Beberapa temannya mulai berbisik. Tadi Pak Prabu nanya kamu loh," ucap salah seorang sambil menyenggol lengannya. Intan kaget, mencoba menyangkal. Tetapi dalam hatinya ada getaran aneh yang tak ingin ia akui. Ia segera berdiri, membuang sisa minuman, lalu kembali ke ruang kerja. Namun bayangan Prabu masih menempel dalam benaknya, kontras dengan wajah Arya yang kurus pucat di rumah. Hari-hari berikutnya, Prabu beberapa kali datang kembali ke puskesmas. Alasannya macam-macam. Koordinasi program keamanan, memeriksa berkas, hingga sekadar menyampaikan surat resmi. Setiap kali ia datang, ada saja rekan yang menggoda Intan. "Cocok loh kalian berdua, sama-sama muda, sama-sama berwibawa," celetuk seorang perawat sambil tertawa kecil. Intan hanya tersenyum kaku, menahan rasa tidak enak. Namun ketika malam ia pulang ke rumah, bayangan senyum Prabu hadir lagi tanpa permisi. Sementara itu, Arya semakin lemah. Pekerjaannya sebagai penyapu jalan kini sering terhenti karena napasnya sesak. Kadang ia harus duduk di pinggir trotoar, menunggu tenaga kembali. Beberapa orang lewat menatap iba, sebagian lain justru mencibir. "Kasihan ya, suaminya Bu Bidan cuma tukang sapu begini," terdengar dari kerumunan ibu-ibu di warung. Arya menunduk, pura-pura tidak mendengar. Namun hatinya remuk. Saat pulang, ia tetap berusaha tersenyum di depan Intan, menyembunyikan rasa sakit. Suatu sore, Intan pulang lebih larut dari biasanya. Arya menunggu di ruang tamu dengan teh hangat. Begitu Intan datang, ia langsung bertanya, "Kamu capek banget, Dek? Kok pulang malam sekali?" Intan gugup sejenak, lalu beralasan ada rapat tambahan di puskesmas. Arya mengangguk, mempercayai tanpa curiga. Ia hanya berkata, "Jangan lupa istirahat. Kamu sudah kerja keras." Intan tersenyum tipis, tapi dadanya sesak. Senyum Arya yang penuh tulus terasa seperti beban, membuat hatinya semakin kacau. Keesokan harinya, Prabu kembali muncul. Kali ini ia datang sendiri, tanpa rombongan, membawa beberapa dokumen. Setelah urusan selesai, ia sempat mengajak ngobrol ringan. "Kerja di sini pasti melelahkan ya Bu Bidan. Salut saya sama Ibu, tetap terlihat kuat," ucapnya. Intan menunduk, tidak berani menatap lama.
namun kalimat itu menancap dalam-dalam. Berbeda jauh dari kehidupan rumah yang penuh keterbatasan. Seolah Prabu membawa dunia lain, dunia yang selama ini ia bayangkan. Dunia dengan kestabilan, ketegasan, dan rasa aman. Di malam hari, Intan terbaring di ranjang. Matanya tak bisa terpejam. Ia menoleh ke samping, melihat Arya yang tertidur dengan napas berat dan batuk sesekali. Wajah Arya pucat, tubuhnya kurus, bajunya lusuh. Intan menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata menetes, tapi bukan hanya karena iba. Ada rasa bimbang, rasa ingin menyerah, rasa ingin melarikan diri dari kenyataan. Suara dalam hati berbisik, sampai kapan harus bertahan seperti ini? Esok paginya, saat Intan bersiap ke puskesmas, Arya berusaha tersenyum. Ia berkata lirih, "Semoga harimu menyenangkan ya, Dek." Intan mengangguk cepat, tak berani menatap lama. Dalam hati, ada rasa bersalah bercampur dengan gejolak lain yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara di luar sana, gosip tetangga semakin ramai. Setiap kali Intan berjalan ke arah puskesmas, bisik-bisik itu terus mengikuti. Hingga akhirnya, Intan mulai meyakini bahwa pilihannya selama ini mungkin salah. Di puskesmas, saat bertemu lagi dengan Prabu, ia mendengar suara hatinya sendiri berbisik. Mungkin disinilah jalan keluar dari semua tekanan. Hari-hari berikutnya, badai semakin nyata. Batuk Arya semakin keras, bahkan kadang darah segar ikut menyembur. Tubuhnya makin kurus, tulangnya menonjol di balik kulit. Namun ia tetap berusaha bekerja, meski hanya sebentar-sebentar menyapu jalan, agar rumah tangganya tidak sepenuhnya bergantung pada gaji Intan. Intan di sisi lain merasa jiwanya terkepung. Tekanan datang dari berbagai arah. Di puskesmas, teman-teman kerjanya tak henti menggoda, mengaitkan namanya dengan Prabu yang semakin sering muncul. Di rumah, ia harus menghadapi kenyataan suaminya makin tak berdaya. Dan di sekitar rumah, bisikan tetangga kian menjadi-jadi. "Cantik-cantik kok hidup sengsara. Suaminya kayaknya gak bakal lama lagi," bisik seorang ibu di warung, cukup keras untuk terdengar telinga Intan. Malam itu, Intan duduk lama di kamar. Lampu redup, kipas angin berputar pelan. Ia menatap wajah Arya yang tertidur dengan napas tersengal. Air matanya menetes, bukan lagi karena iba, tetapi karena kebingungan. "Apa aku harus terus begini? Sampai kapan aku kuat?" pikirnya. Bayangan Prabu, dengan tubuh tegap dan seragam yang gagah, muncul begitu jelas di kepalanya. Sosok itu tampak seperti pintu keluar dari jalan buntu yang ia rasakan. Beberapa hari kemudian, Intan akhirnya memberanikan diri bicara pada Arya. Sore itu, hujan turun deras. Arya duduk di kursi bambu, selimut tipis menutupi tubuhnya. Intan duduk di hadapannya, wajahnya kaku. "Mas, aku harus jujur," suaranya bergetar. Arya menoleh, matanya lembut meski lelah. "Ada apa, Dek?" Intan menggenggam tangannya sendiri, tak berani menatap. Aku gak sanggup lagi. Aku capek. Aku malu terus-terusan jadi bahan omongan orang. Aku pengen hidup normal, Mas. Aku pengen lepas dari semua ini." Arya terdiam, hatinya seperti diremas. "Maksudmu?" tanyanya perlahan. Intan akhirnya menatap, matanya basah tapi tegas. "Aku mau kita pisah, Mas. Aku mau cerai." Kalimat itu menghantam dada Arya lebih keras dari batuk yang pernah ia tahan. Bibirnya bergetar, namun ia berusaha menahan diri. "Dek, aku masih bisa berobat. Aku janji bakal sembuh. Jangan tinggalin aku saat aku lagi jatuh." Suaranya nyaris berbisik, hampir tak terdengar di antara gemuruh hujan. Intan menutup wajah, air matanya mengalir. Tapi hatinya sudah beku. "Aku gak kuat, Mas. Aku gak kuat." Hari-hari setelah itu menjadi neraka bagi Arya. Proses perceraian berjalan cepat, dibantu oleh tekad Intan yang sudah bulat. Arya hanya bisa menunduk di depan meja hakim, menerima keputusan tanpa perlawanan. Di dalam hatinya, ia berteriak, tapi mulutnya memilih diam. Saat sidang usai,
Intan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Beberapa minggu kemudian, kabar menyebar cepat. Intan menikah dengan Prabu. Resepsi sederhana digelar, namun cukup ramai. Intan berdiri di samping pria gagah berseragam polisi. Senyumnya kembali merekah seperti tak pernah ada luka. Sementara di sudut yang jauh, Arya hanya bisa mendengar kabar itu dari orang-orang. Ia duduk sendiri di kamarnya, menatap foto pernikahannya dengan Intan, yang kini sudah dilepas dari dinding. Malam itu, Arya memeluk foto itu erat, air matanya membasahi bingkai. Semoga kamu bahagia, Dek, meski bukan aku lagi yang menemanimu. Namun ia tidak tahu bahwa keputusan kejam itu hanyalah pintu menuju badai yang jauh lebih besar. Pagi itu udara kota Gede terasa lebih panas dari biasanya. Jalanan ramai oleh pedagang dan pasien yang menuju puskesmas. Di antara keramaian itu, tampak Arya berjalan pelan, langkahnya gontai. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan batuk masih sesekali meledak dari dadanya. Namun ia tetap berusaha berdiri tegak. Tangannya memegang map lusuh berisi hasil pemeriksaan terakhir. Ia ingin mengambil obat dan menanyakan hasil röntgen lanjutan. Ketika sampai di depan puskesmas, Arya berdiri sebentar. Matanya menatap bangunan sederhana itu. Ada kenangan manis, ada pula kenangan pahit. Disinilah dulu ia sering menjemput Intan dengan penuh semangat. Sebelum semua berubah. Nafasnya terengah, tapi ia melangkah masuk. Di halaman, kebetulan Prabu Siswanto baru saja tiba dengan sepeda motornya. Seragam polisinya rapi, sepatu mengilap, wajah penuh percaya diri. Di belakangnya, Intan turun sambil merapikan jilbabnya. Mereka tampak serasi, pasangan baru yang sedang dimabuk cinta. Orang-orang sekitar menatap kagum, bahkan ada yang berbisik iri. Arya berhenti di tangga, tubuhnya bergetar. Ia tidak menyangka akan bertemu mereka pagi itu. Intan menoleh, sekejap wajahnya kaku. Namun Prabu langsung tertawa kecil, lalu melirik istrinya. "Ini mantanmu ya?" ucapnya dengan nada meremehkan. Intan menarik napas, lalu dengan suara lantang ia berkata, "Dasar miskin, Arya. Untung aku sudah ceraikan kamu. Kalau masih sama kamu, entah jadi apa hidupku sekarang." Kata-kata itu terdengar jelas. Beberapa pasien yang sedang duduk menoleh, beberapa pegawai keluar menatap. Arya menunduk, wajahnya panas, bukan karena matahari, melainkan rasa malu yang menyayat. Bibirnya bergetar, namun tak ada kata yang keluar. Prabu menambahkan dengan senyum sinis, "Sudahlah deh, orang seperti dia memang cuma cocok jadi penyapu jalan. Kamu pantas dapat yang lebih dari itu. Lihat sekarang, kamu istri polisi." Intan tertawa kecil, menutup mulut dengan tangan, seolah kata-kata itu hiburan. Orang-orang di sekitar ada yang ikut tersenyum, ada pula yang menggeleng pelan, tapi tidak ada yang berani bicara. Semua menjadi saksi bagaimana seorang lelaki sakit dan lemah dihina habis-habisan oleh mantan istrinya sendiri. Arya berdiri terpaku, matanya perlahan berkaca-kaca. Ia menatap sebentar wajah Intan, lalu menunduk lagi. Map lusuh di tangannya bergetar. Dalam hati ia berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Kalau memang ini jalanku, aku akan sabar." Tanpa membalas satu kata pun, Arya berbalik. Langkahnya pelan, tubuhnya gemetar. Di belakangnya, suara tawa Intan dan Prabu masih terdengar jelas, menusuk telinga dan hatinya. Sepanjang jalan pulang, Arya berjalan dengan mata buram. Ia tidak tahu harus kemana, tapi ia yakin satu hal. Harga dirinya sudah diinjak sedemikian rendah. Dunia seakan menutup pintu. Namun ia tidak tahu bahwa hanya 1 hari lagi, semua akan berubah dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Matahari pagi menyinari kota Gede dengan lembut, namun hati Arya masih gelap. Semalam ia hampir tidak tidur, hanya berbaring menatap langit-langit rumah kontrakan kecilnya. Kata-kata Intan dan Prabu di depan puskesmas terngiang-ngiang, seperti paku yang menancap di dada. Ia mencoba menenangkan diri dengan doa, tapi luka itu terlalu dalam. Namun,
takdir Allah selalu menyimpan kejutan di balik luka. Hari itu, Arya kembali ke puskesmas. Map lusuh yang kemarin ia bawa kini berisi hasil pemeriksaan lengkap dari rumah sakit rujukan. Dokter menyatakan bahwa ia sudah bisa dikatakan sembuh dari TBC setelah berbulan-bulan menjalani pengobatan. Batuknya mereda, nafasnya mulai lega. Tubuhnya memang masih kurus, tapi tenaganya berangsur kembali. Arya datang untuk mengambil surat keterangan sembuh dan menyelesaikan administrasi. Pagi itu halaman puskesmas ramai. Ada acara mendadak. Kunjungan dari pihak kepolisian tingkat provinsi untuk memantau pelayanan kesehatan. Seluruh staf puskesmas bersiap, termasuk Intan yang berdiri rapi di barisan bidan dan perawat. Prabu pun hadir, berdiri gagah di samping rombongan. Senyum puas terpampang di wajahnya, merasa menjadi bagian dari acara besar. Di tengah kesibukan itu, langkah Arya memasuki halaman. Ia mengenakan kemeja sederhana berwarna biru muda dan celana hitam. Penampilannya lebih rapi dari biasanya, meski wajahnya masih terlihat letih. Beberapa orang berbisik, "Itu kan mantan suaminya Bu Intan." Namun sebelum bisik-bisik itu semakin ramai, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Dari mobil dinas berpelat merah yang baru saja berhenti, turunlah seorang perwira polisi berpangkat tinggi. Seragamnya lengkap dengan tanda pangkat mencolok di bahu. Semua orang terdiam. Satpam puskesmas buru-buru memberi hormat. Prabu pun berdiri lebih tegak. Wajahnya mendadak tegang. Namun bukan hanya satu perwira yang turun. Dari sisi lain mobil, sosok lain ikut keluar. Pria itu melepas kacamata hitam, menatap sekeliling dengan sorot mata tajam. Seragamnya sama, lengkap, dengan pangkat yang bahkan lebih tinggi dari Prabu. Semua mata tertuju padanya. Itu adalah Arya Saputra. Kerumunan terperangah. Intan menutup mulut dengan tangannya, matanya membelalak tak percaya. Prabu kaku, wajahnya pucat. Orang-orang yang kemarin melihat Arya dihina, kini terdiam tanpa suara. Arya berjalan perlahan ke depan, setiap langkahnya menebar wibawa yang tak bisa disangkal. Ia berhenti di depan barisan staf puskesmas, lalu memberi hormat kepada perwira yang turun lebih dulu. Sang perwira membalas dengan hormat pula, kemudian menempuk bahu Arya dengan bangga. "Rekan-rekan, izinkan saya memperkenalkan," suara sang perwira menggema. "Ini adalah Kompol Arya Saputra. Beliau baru saja menyelesaikan tugas penyamaran sebagai pekerja jalanan selama berbulan-bulan untuk mengungkap jaringan korupsi di proyek kebersihan kota." Serentak semua orang terkejut. Suara bisik-bisik berubah jadi decak kagum. Ada yang menutup mulut, ada yang saling pandang dengan mata bulat. Beberapa staf puskesmas sampai menjatuhkan berkas dari tangannya. Intan hampir roboh. Lututnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ingatannya melayang pada semua hinaan yang pernah ia lontarkan. Pada keputusan cerai yang ia anggap bijak. Pada tawanya bersama Prabu saat menertawakan Arya. Semuanya kembali menghantam, berkali-kali lipat lebih sakit. Prabu mencoba menyembunyikan ketegangan dengan senyum kaku. Namun tatapan Arya yang tajam membuatnya goyah. Arya menatap sebentar ke arah Intan, lalu mengalihkan pandangan. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi sikapnya cukup untuk menelanjangi semua kesalahan masa lalu yang pernah mereka lakukan. Acara berjalan terus, meski suasana sudah jauh berbeda. Arya berdiri di barisan depan, menjadi pusat perhatian. Orang-orang memberi hormat, mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya. Sementara Intan berdiri kaku di belakang, matanya terus tertuju pada lelaki yang dulu pernah ia hina sebagai tukang sapu. Kini berdiri gagah sebagai perwira polisi dengan pangkat yang dihormati. Saat acara hampir selesai, Arya sempat melangkah melewati Intan. Hanya sekejap mata mereka bertemu. Intan berusaha bicara, namun suaranya tercekat. "Mas," ucapnya lirih. Arya berhenti sebentar, menatap dengan tatapan yang sulit ditebak. Bukan benci, bukan pula cinta.
lebih seperti campuran antara luka dan keteguhan. Lalu ia berbisik lirih, hanya cukup didengar Intan. "Aku sudah maafkan kamu, tapi kita sudah di jalan yang berbeda." Kalimat itu membuat hati Intan remuk. Ia jatuh terduduk, air mata mengalir deras. Semua orang menoleh, tapi tak ada yang berani mendekat. Arya melanjutkan langkahnya, meninggalkan masa lalu di belakang. Namun takdir belum selesai. Malam itu, kabar besar mengguncang. Polisi menangkap Prabu di rumah dinasnya karena terbukti melakukan penipuan dan penyalahgunaan wewenang. Berkas-berkas palsu, uang hasil suap, dan rekayasa laporan ditemukan. Ia diborgol di depan umum, disaksikan warga sekitar. Intan yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri hanya bisa berteriak histeris, memegangi kepalanya. Dunia yang ia bangun di atas pengkhianatan runtuh seketika. Sementara di tempat lain, Arya duduk tenang di ruang kerjanya. Seragamnya rapi, wajahnya tegas, tapi hatinya masih menyimpan luka yang dalam. Ia menatap keluar jendela, lalu berbisik, "Ya Allah, terima kasih Engkau sudah tunjukkan kebenaran." Dan malam itu, seluruh kota-kota gede mulai tahu siapa sebenarnya Arya Saputra. Malam itu langit kota gede mendung berat. Hujan turun deras, membasahi jalanan, dan menimbulkan genangan di setiap sudut kota. Di rumah dinas kecil milik polisi Prabu Siswanto, suasana begitu tegang. Lampu-lampu polisi berputar, sirin meraung, dan suara langkah aparat bersahut-sahutan. Pintu rumah didobrak, dan beberapa anggota kepolisian langsung masuk membawa surat perintah penangkapan. Prabu yang baru saja melepas sepatunya kaget. Wajahnya pucat pasi. "Apa-apaan ini?" serunya. Namun salah satu perwira langsung menodongkan surat. "Saudara Prabu Siswanto, Anda ditangkap atas dugaan penipuan, pemalsuan dokumen, serta penyalahgunaan wewenang sebagai aparat negara. Kami sudah punya bukti lengkap." Intan yang berada di ruang tamu langsung menjerit. "Tidak, ini pasti salah. Suamiku tidak mungkin begitu." Ia berusaha menghadang, tapi tubuhnya goyah. Matanya terbelalak melihat suaminya diborgol di depan mata. Tetangga mulai berkerumun di luar pagar, berbisik-bisik. Ada yang menggeleng, ada pula yang berbisik sinis. Prabu mencoba melawan, suaranya keras. "Saya ini polisi, kalian tidak bisa seenaknya." Namun kalimatnya terputus ketika salah satu penyidik mengeluarkan koper berisi dokumen dan uang tunai yang ditemukan di ruang kerjanya. Semua bukti memberatkan. Prabu hanya bisa tertunduk. Wajahnya merah padam. Tangannya terikat borgol berkilat. Intan menjerit histeris, memeluk kaki suaminya. Tapi aparat menariknya menjauh. "Lepaskan, jangan bawa suamiku. Tolong, jangan." Tangisnya menggema di antara suara hujan dan sirine. Namun tak ada yang peduli. Para aparat membawa Prabu keluar rumah, memasukkannya ke mobil tahanan. Suara pintu besi tertutup menjadi tanda berakhirnya kebebasan yang pernah ia banggakan. Ketika mobil polisi pergi, Intan terduduk di lantai depan rumah, basah kuyup oleh hujan. Rambutnya menempel di wajah, tangannya gemetar. Orang-orang menatapnya dengan tatapan iba bercampur sinis. Seorang ibu berbisik lirih, "Itu bidan yang dulu ninggalin suaminya demi polisi itu kan? Lihat sekarang, hidupnya berantakan." Intan menutup telinganya. Namun kata-kata itu seperti panah yang menembus jantung. Malam itu, Intan berjalan gontai ke rumah kontrakannya, yang dulu pernah ia tinggali bersama Arya. Ia berdiri di depan pintu, menatap kosong. Pintu itu kini sudah terkunci rapat, lampunya padam. Ia teringat bagaimana Arya dulu menyambutnya dengan teh hangat setiap pulang kerja. Bagaimana Arya tersenyum meski tubuhnya lemah. Ingatan itu menyeruak, membuat air matanya jatuh deras. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya, hidup Intan berubah jadi neraka. Ia datang ke puskesmas dengan wajah sayu. Rekan kerja yang dulu sering menggoda kini memandanginya dengan tatapan aneh. Sebagian iba, sebagian tak peduli. Tak ada lagi yang memuji atau bercanda.
Pasien pun mulai berbisik ketika ia lewat. Itu kan bidan yang suaminya ditangkap polisi. Begitu suara-suara lirih yang menusuk telinga. Sementara itu, Arya justru tampil makin berwibawa. Sebagai kompol, ia dipercaya memimpin tim investigasi baru. Namanya harum, banyak yang kagum pada dedikasi dan kerendahannya selama penyamaran. Ia tampil di beberapa forum resmi, menyampaikan laporan dengan tenang. Senyum tulusnya kembali muncul, namun ada gurat luka di balik matanya yang hanya bisa ia simpan sendiri. Suatu sore, takdir mempertemukan mereka lagi. Intan menunggu di halaman puskesmas, berharap bisa berbicara dengan Arya. Ketika mobil dinas berhenti dan Arya keluar, Intan langsung berlari menghampiri. Wajahnya penuh air mata, suaranya bergetar. "Mas Arya, tolong, dengarkan aku sekali saja. Aku menyesal, aku bodoh mas, aku salah memilih. Aku ingin kembali." Arya berhenti, memandang wajah yang dulu pernah ia cintai. Hatinya bergetar, ada luka lama yang kembali terbuka. Namun ia menegakkan bahu, menatap tegas. "Intan," katanya lirih namun jelas. "Jalan kita sudah berbeda. Aku sudah maafkan kamu, tapi aku tidak bisa kembali." Air mata Intan jatuh semakin deras. Ia mencoba memegang tangan Arya, namun Arya mundur selangkah. "Semoga Allah mengampuni kita semua. Aku doakan kamu menemukan ketenangan," ucap Arya sebelum melangkah pergi. Intan jatuh terduduk di tanah berdebu, menangis sejadi-jadinya. Orang-orang yang melihat hanya menggeleng pelan. Sejak hari itu, Intan hidup dalam penyesalan yang tak berujung. Karma benar-benar datang, cepat dan nyata. Dari seorang bidan yang dulu merasa bangga karena menikah dengan polisi gagah, kini ia ditinggalkan, sendirian, dihantui rasa bersalah. Sementara Arya, lelaki sederhana yang pernah ia hina, melangkah semakin tinggi dalam kehormatan, membawa luka namun juga kekuatan. Dan malam-malam panjang, Intan hanya diisi satu hal, tangisan dan doa yang tak pernah berjawab, sambil memeluk foto lama pernikahannya dengan Arya yang sudah pudar. Sahabat, semuanya itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua sebelum video ini ditutup. Kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.